Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda semuanya pemirsa dimanapun Anda berada. Seperti biasa, berjumpa lagi bersama saya di Special Talk Show di sore hari ini, Jumat 7 Desember 2018. Ya, bersama saya Agus Tiada, dan selama 60 menit ke depan, kita akan bersama narasumber saya di sore hari ini, dan Anda juga bisa bergabung di line telepon interaktif nanti di segmen kedua dan juga segmen ketiga. Ya, pemirsa, pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki dan yang harus dipenuhi setiap saat sepanjang kehidupan. Oleh karena itu, pemenuhannya merupakan hak azazi setiap manusia, namun kita juga harus memperhatikan kualitas produk yang layak konsumsi. Dan bagaimana cara membedakan produk dengan yang aman untuk dikonsumsi? Hari ini kita akan berbincang bersama ketiga narasumber saya. Yang pertama ada Bapak Kadis Pangan Aceh. Assalamualaikum, selamat sore untuk Bapak Dr. Insinyur Ilyas MP. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di Studio CTV Pak. Kemudian kita sambut yang narasumber kita yang kedua, Kepala OKKPD, Bapak Insinyur Khairil Anwar MP. Assalamualaikum, selamat sore Pak Khairil. Sama Pak, ucapan saya terima kasih banyak sudah hadir di Studio CTV Pak. Dan yang ketiga ini ada Bapak Dr. Insinyur Romano selaku tenaga ahli OKKPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, baik. Nah, saya ke Pak Ilyas dulu nih. Pak Ilyas, sebelum kita masuk lebih banyak lagi untuk berbincang tentang topik kita pada sore hari, kebijakan dan strategi peningkatan keamanan pangan segar ya Pak ya. Saya ingin tahu dulu ini menurut pengamatan Anda nih Pak Ilyas, bagaimana kondisi pangan 2018 di Aceh nih Pak? Ini mengalami peningkatan atau malah ada penurunan mutunya nih Pak, seperti apa Pak Ilyas? Baik, terima kasih. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa Dinas Pangan ini adalah bukan dinas teknis. Kita di Dinas Pangan ini ada 3 indikator ataupun tupoksi kita yang paling mendasar. 3, oke. Yang pertama, kita bagaimana membicarakan tentang ketersediaan pangan hari ini di Aceh. Oke. Yang kedua, distribusinya bagaimana. Yang ketiga, akses. Dan yang keempat, bagaimana tingkat keamanan pangan dan konsumsi pangan masyarakat kita. Nah, kalau kita lihat hari ini, kalau kita berbicara produksi, Aceh hari ini surplus di produksi. Tapi ini adalah tupoksi Dinas Pertanian. Nah, di kami di Dinas Pangan hari ini bagaimana membicarakan tingkat ketersediaannya. Artinya hari ini tingkat ketersediaan pangan di Aceh itu sudah surplus. Nah, sekarang tugas kami bagaimana mendistribusinya dengan benar, kemudian tingkat keamanannya bagaimana, aksesnya bagaimana. Nah, inilah tugas-tugas Dinas Pangan hari ini. Ya. Nah, kalau untuk di Aceh sendiri kan ini banyak sekali kabupatennya nih Pak. Menurut Anda juga sebagai yang lebih paham, artinya di daerah mana yang ini paling terjadi peningkatan dalam segala yang ada tadi tupoksi yang Bapak tadi sebutkan Pak? Nah, kalau kita lihat, memang banyak di Aceh kabupaten-kabupaten, khususnya kabupaten itu yang daerah-daerah sentra. Nah, sebenarnya ini memang tupoksi Dinas Pertanian ya. Nah, tapi kami dengan Dinas Pertanian hari ini pemerintah Aceh harus sinergi dalam menangani tingkat ketahanan pangan di Aceh, kan gitu. Termasuk Dinas Peternakan di dalamnya, pertanian, termasuk perkebunan, perikanan juga itu harus itu. Nah, kalau kita berbicara daerah sentra hari ini banyak kabupaten, contohnya mungkin Aceh Besar juga daerah sentra. Nah, cuman Pidi, Aceh Timur itu daerah-daerah sentra. Cuma ada yang artinya bukan daerah sentra seperti Aceh Tengah, Gayo Luwe, Singkil, itu bukan tidak sentra. Artinya tingkat produksi gabah hari ini di sana itu memang luas lahan pertanian di sana kan kurang artinya. Tapi yang daerah-daerah sentra seperti Aceh Utara,
Pidi, Aceh Besar itu daerah-daerah sentra produksi. Baik, luar biasa sekali. Ini baru pertama saja sudah mendapat banyak informasi dari Pak Ilyas nih, Pak. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, ini ada 3 program ya Pak ya yang sudah berjalan, seperti misalkan kawasan rumah pangan lestari ya Pak ya. Kemudian juga ada tokoh Tani Indonesia Center, dan yang terakhir kawasan mandiri pangan ya Pak ya. Ini sebenarnya kegiatan dan perkembangannya seperti apa Pak selama ini, sejauh ini Pak? Inilah yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita berbicara akses, hari ini kebijakan kita itu kita ada kegiatan namanya Toko Tani Indonesia. Nah, itu hampir merata di seluruh Aceh sudah ada Toko Tani Indonesia. Nah, kalau nama kegiatannya adalah PUPM, Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat. Nah, tapi sub kegiatan artinya output yang dihasilkan dari kegiatan PUPM ini itulah Toko Tani Indonesia. Nah, tujuan Toko Tani Indonesia ini adalah perlu juga kami sampaikan bahwa Toko Tani ini bagaimana menekan harga di tingkat masyarakat ini. Jadi harga-harga yang ada di Toko Tani hari ini di bawah harga pasar. Nah, ini salah satu. Sebenarnya ini adopsi kegiatan APBN. Nah, memang kita ada subsidi kepada Gapoktan ya, kepada Gapoktan. Yang pertama untuk biaya transportnya itu kita subsidi, kemudian biaya kemasannya itu kita subsidi. Nah, makanya harga beras di Toko Tani itu di bawah harga pasar. Kemudian kalau kita berbicara akses lagi, pemerintah Aceh itu ada namanya CPP, Cadangan Pangan Pemerintah hari ini ya. Cadangan pemerintah itu setiap provinsi itu harus minimal 200 ton setiap tahunnya. Itu setiap harus ada itu. Ini disalurkan untuk semuanya atau bagaimana Pak? Nah, inilah kondisi rawan pangan. Contoh hari ini misalnya kemarin itu di Aceh Tenggara ada banjir bandang, itu kita bantu dengan cadangan pangan pemerintah. Baik, dan memang ini di suatu saat nanti akan didistribusikan sesuai dengan kondisional juga ya Pak Ilyas ya. Oke, Pak Khairil Anwar, sehat ya Pak ya. Pak, bantu saya Pak untuk lebih menjelaskan, sebelumnya saya ingin mengetahui dulu tugas dan juga fungsi dari OKK PD-nya sendiri Pak, seperti apa? Ini kalau itu kesingkatan dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan ya. D-nya itu daerah ya. Tapi biasanya kalau di Aceh itu dirubah nggak D lagi jadi Aceh ya. Spesial ya Pak ya? Spesial sudah. Jadi kalau kita melihat dari segi keamanan, memang ini yang harus kita lindungi adalah konsumen ya. Jadi selama ini kalau kita melihat banyak produk-produk dalam daerah kita di Aceh ini, jadi tidak pernah kita lakukan sertifikasi ya. Jadi ke depan kita harapkan produk-produk yang dihasilkan di Aceh ini akan kita lakukan sertifikasi, sehingga nanti konsumen bisa lebih terjamin dalam mengkonsumsi produk tersebut. Karena di satu sisi kita akan memberikan label kepada produk tersebut. Ada yang kita namakan, kalau OKKP di Aceh kita bisa mengeluarkan label Prima 2 dan Prima 3. Jadi kalau Prima 2 itu adalah produk bermutu dan aman dikonsumsi. Sedangkan produk Prima 3 itu adalah dari segi amannya saja. Jadi sekarang kita kegiatan kita ke depan, kita harapkan seluruh pelaku-pelaku usaha, kalau kita katakan buah ya, hortikultura, produk hortikultura, itu semuanya itu kita harapkan akan kita lakukan sertifikasi. Jadi tahap awal yang kita lakukan mungkin ya kita akan memberikan sosialisasi kepada pelaku-pelaku usaha. Ke depan juga kita memberikan sosialisasi kepada retail. Nah, jadi mereka nanti hanya menerima produk-produk yang sudah dilakukan sertifikasi ke depan. Tapi pada faktanya juga seperti saya melihat banyak sekali masyarakat, tentunya juga ini pelaku usaha nih Pak, ini terkendala dalam untuk memperoleh sertifikasi ini, mungkin dikarenakan kurangnya informasi atau bagaimana Pak? Jadi memang kita ini kan masih baru, kemarin sekitar 2015. Jadi ke depan kita harapkan kita akan melakukan sosialisasi ke seluruh kabupaten kota nanti. Jadi supaya pelaku usaha dan retail itu tahu bahwa wajib kita melakukan sertifikasi, karena ini aturannya ini sesuai dengan undang-undang pangan kita. Kemudian juga kita punya
Permentan 20 tahun 2010 tentang penguasaan mutu produk segar asal tumbuhan. Nah, mungkin Pak Romano nih bisa sedikit menambahkan seperti apa kondisinya, Pak? Ya, baik, terima kasih. Tadi Bapak Kepala Dinas dan Bapak Kepala OKPD sudah menjelaskan bagaimana prosedur keamanan pangan, termasuk normatifnya sebenarnya aman pangan itu ada dua kategori. Satu aman jumlah, tadi sudah dikemukakan oleh Pak Kadis, bahwa aman jumlah itu ditambah dengan cadangan pangan kita kan. Ada cadangan pangan daerah itu yang didukung oleh kabupaten dan cadangan pangan nasional yang di stok dalam kalau dulu itu di kilang padi, sekarang mungkin di Bulog barangkali. Itu mutunya, jumlahnya. Kalau mutu tadi Pak Heru sudah menjelaskan bahwa aman itu ada dari bahan berbahaya. Nah, kita kemarin sudah coba menyusun namanya petunjuk resensi untuk batas maksimum residu, Pak Heru. Kemarin kita sudah susun itu bersama dengan Dinas Pangan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pedoman nanti untuk mensertifikasi bahan-bahan pangan yang kira-kira aman untuk dikonsumsi masyarakat kita di Aceh khususnya, nasional umumnya. Produk pangan kita di Aceh itu semua nomor satu sebenarnya. Keproknya nomor satu, semua nomor satu. Cuman belum dilengkapi dengan sertifikatnya tadi. Ya, itu. Makanya ini tugas Dinas Pangan barangkali yang pertama harus mensosialisasikan dulu bahwa produk Aceh yang nomor satu itu harus disertifikasi. Berdasarkan apa tadi sertifikasi Prima 2 dan Prima 3, mungkin itu yang ke depan. Kita harus sosialisasikan ke kabupaten-kabupaten sentra produksi barangkali Pak Kadis, nanti kita jalan-jalan barangkali Ibu mau ikut bawa nanti ininya kameranya kita sosialisasikan. Kemudian nanti setelah itu standar prosedur dan operasi sertifikasi itu sendiri kita sudah lengkapi di OKPPD sehingga petani dimudahkan untuk mendaftarkan dan menerima sertifikat. Saya rasa itu. Memang ada prosedur sendiri ya, Pak ya? Ada nanti Pak. Baik, kita tahu pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Special Talk Show.